Cepetan, dipencet tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa, cepetan, gratis. Hai guys, ayo semuanya 3 hari lagi guys ikut undian giveaway hujan hadiah si cepat 7,5 miliar. Hadiah utamanya mobil 1,2 miliar, ratusan motor dan miliaran uang tunai. Caranya gampang banget, kalian tinggal scan aja QR code-nya yang ada di bawah ini guys. Dan juga ada di videonya di channel Si Cepat Express. Jangan lupa kalian wajib subscribe Rans Entertainment, channelnya Raffi Ahmad. Dan juga channel Si Cepat Express. Follow juga guys Instagramnya @sicepat_express. Dan pastinya akan ada undian hadiah setiap hari guys. Dan juga kalian jangan lupa ya, pakai pengiriman Si Cepat Express dijamin cepat sampai. Mau murah juga? Tenang guys, ada Si Cepat Halu, harga mulai 5.000. Mau mudah, cepat dan murah, cuma ada di Si Cepat Express. Let's go guys, jangan lupa scan QR code-nya. Dan harus dapetin giveaway dari Si Cepat Express total 7,5 miliar. Di Jakarta saja mungkin sekitar antara 9 sampai 10 orang meninggal setiap hari. Innalillah, itu bayangin setiap hari 9 Kalau sampai 10 di seluruh orang Indonesia meninggal. itu antara 60 sampai 80 orang. Waduh. Itu yang meninggal, belum yang cacat, belum kerugian material, belum kerugian waktu. Orang patuh itu bukan karena orang bodoh, bukan orang takut, bukan orang tertekan, tapi orang yang sadar dan bertanggung jawab. Dul, izin dulu boleh minta nomor Amanda nggak Dul? Ya sama orang tuanya lah. Ya kan aku izin sama dulu loh. Ma boleh nggak Ma? Boleh lah. Aku nggak gangguin kok Ma. Aku udah insaf Ma. Ini acara baru gue di salah satu TV. Tuh, gue pakai beginian guys. Gue menjadi jaksa penuntut. Gue akan menuntut orang-orang yang harus gue tuntut. Mohon dibantu teman-teman video ini. Hei bos, bos gue. Siap bos. Syutingnya banget. Si Dara di mana Dara? Dara di ruang makeup desk. Hari ini gue syuting ada sama Bang Hotman. Dia lengkap syuting. Kita pakai face shield. Oh, disemprotin semuanya tuh. Semprotin. Tuh, sampai telinga ditutup. Tapi bagus nih protokoler. Aku juga pakai kan, cuman ini aku lagi briefing, biasanya aku pakai juga semua. Gue punya acara yang banget nih, keren depan kita. Dua buaya darat bersatu, pokoknya bakal mantep. Nanti kita ngobrol-ngobrol dia di sini. Ini khusus permintaan Bang Hotman. Sini guys. Hari ini bintang tamunya ada Dul, ada Amanda Cesa. Belum mulai, cari Amanda Cesa yuk. Dul di mana ya? Dul di ruang VIP. Kaget gue. Amanda Cesa, sekali-sekali ke vlog aku dong. Sama Dul. Dul udah gua kabarin. Kita mau main bola, lagi pertandingan, ini serius. Dandan gaya apa itu? Hah? Dandan gaya apa itu? Ini aku jadi Lawyer. Aku jadi jaksa nih. Oh ini mamanya. Ma gimana, udah cocok nih Ma ya? Gimana Amanda? Udah cocok udah? Udah cocok? Ya udah, si Dul keren. Hari ini Dul jadi bintang tamu sama Amanda Cesa. Keren banget. Di acara baru aku. Mah kapan? Mah kok nggak pernah muncul sih Mah? Jadi bintang tamu di aku. Malu banget aku mah orangnya. Cantik mamanya Amanda Cesa nih. Aduh hebat banget nih. Terus Parto pinter ya. Arafin jadi bule sekarang ya? Iya, aku ini ketua Hotman Paris. Jadi gini, Amanda Cesa, kita kapan dong ke rumah aku collab sama Nagita? Mah, sama Nagita mah ke rumah ngapain? Iya mau. Bener? Bener. Dul, izin dulu boleh minta nomor Amanda nggak Dul? Ya sama orang tuanya lah. Ya kan aku izin sama Dul dulu. Ma boleh nggak Ma? Boleh lah. Aku nggak gangguin kok Ma. Aku udah insaf Ma.
Mana? Berapa? Oh, aku dapat nomornya Amanda. Sidul cemburu. Sidul cemburu. Ini sekolah ya? Boleh. Kita bikin konten. Amanda suka masak gak? Bisa masak gak, Mak? Bisa masak ya. Bisa masak sama Gigi, bisa make up-an, bisa masak, bisa tanya-tanya jawab. Boleh. Kok nggak masuk sih? Ini ya. Oh, udah. Jadi kita akan rematch sama Dul pertandingan. Rematch dulu, Pak. 2 kali gue udah. Tapi kan lu nggak main kemarin kan? Iya. Kenapa lu kemarin nggak main dulu? An gua. Tapi yang nanti harus main ya. Ada bisa nggak? Bisa dulu. Kita mainnya di lapangan. Tapi bagus, kita kayaknya lapangannya di sini dulu. Mana tuh? Siapa namanya? Patriot ya? Stadion beneran. Mantap gak? Ada penontonnya nggak? Nggak ada lah, nggak boleh. Soal efek penonton gitu. Nggak usah lah dulu kita. Asik. Nanti takut aku kalau ada penonton. Takut pada teriakin nama aku. Takut kan masih ya social distancing. Jadi dulu, oh kemarin dulu bantuin di acara Meli Guslo, makasih dulu ya. Kembali. Ini yang undang nih. Hah? Yang undang kan Raffi kan? Iya, aku ucapin makasih dulu, baik banget. Tapi dia main bolanya masih kalah. Udah nggak bisa ngapa-ngapain gua, Kak. Hah? Nggak bisa ngapa-ngapain. Mas. Gua kiper juga. Oh dulu kiper. Kiper terbaik dulu. Pas Masa? MSD. Iya. Iya. Kok nggak jadi kiper kemarin si Hari ya? Semenjak kecelakaan kan. Oh, habis kecelakaan tuh nggak bisa jadi kiper lagi. Dulu kiper jago gua. Aduh. Ya udah buat Dul, makasih ya Mana, makasih ya. Mama, Iya. sampai ketemu ya. Salam. Udah kita nanti Pak, ya Mana berkabar ya. Si aku gitu guys. Kita cek Bang Hotman kayaknya gitu doang dia nanti sama Dara Arafah. Gue mau nanya Dara Arafah nih pacar sama si Alsat. Asap gua. Iya, gue mau interogasi. Lagi ngevlog ini. Dara Arafah. Yes. Ini yang terkenal banget dengan goyangannya. Amin. Coba dong, di gua dong. Apa goyangan apa? Bukan ya waktu itu, gimana? Yang ribut-ribut itu. Nih gede bagus nih. Dia sekarang jadi Ih, dia mah. pacar Hotman. Dia mah suka ini ngorek-ngorek masa Ya lalu. nggak apa-apa lah. Yang berantem-berantem itu kan? Iya yang jauh itu. Nih, gue pengen bagus nih. Nih. Dara Arafah. Ya. Itu Terus? gini. Dara Dara Arafah. Ya. Ya. Nama lu tuh nama yang bagus ya, gitu. Nggak apa-apa dia mah temen aku juga. Aku mah. Enggak apa-apa. Ya. Tapi nggak usah sebut nama. Oke. Dara Arafah. Ya. Nama lu tuh nama yang bagus dalam agama. Lo nggak mau kasar bahasanya. Iya mbak tit gitu, kalau itu tit gitu. Tit ya? Iya, lu nyanyi tit gitu kalau yang gitu. Kelakuan lu tuh kayak kuntil anak, kayak sit, kayak anak acit. Tapi dia bagus tuh. Tapi kamu Emang aku lihat, Pak? Lihat kok, itu viewersnya banyak. 14 juta Lu doang. ngerasa ngetuk, anjir sombong lu 14 juta doang. Tapi lu jadi artis sekarang ya? Amin. Tapi gue nervous tau sebenarnya satu panggung kan gue perdana jadi host kayak gini langsung ditemukan sama Raffi Ahmad sama Hotman Lu Paris. teman Paris kayaknya suka sama lu ya? Masa sih? Iya, lu suka. Gue deg-degan. Takut kalau disukain Lu masih Alsat, bener gak sih? Ya Allah, masih aja dibahas. Jadi gua nanya. Temenan. Jadi nggak tahu. Apa? Jadi nggak tahu. Nggak tahu. Temenan aja orang. Lu tipe cowoknya kayak gimana? Kayak Raffi Ahmad deh. Asik. Yang penting mah baik, yang penting hatinya baik. Lu pengen nikah muda nggak? Terus. Mau. Pengen? Kalau jodohnya udah kelihatan mah mau langsung nikah, lama-lama ngapain? Bener nggak? Nikah umur berapa? 27, Nagita 26. Oh ya udah. Lu berapa sekarang? 20. Lu masih jauh. Udahlah. Lu mau dapet cowok yang kayak Cariin. gimana? Gua cariin nih. Bener ya? Bener. Mau dapet cowok yang kayak gimana? Mau yang Kayak ya itu ya relatif kalau lah. ya terus Yang penting tanggung jawab, Terus? udah kerja, terus Islam, biar sama agamanya. Udah sama ganteng. Alsat ganteng. Ganteng tuh dia, saudaranya Raffi Ahmad mah ganteng-ganteng. Tapi Alsat lu payah, lu nggak mau sama Dara, lu payah. Gua Bukan aja. gitu. Gua aja mau sama Dara kalau misalnya masih muda, lu payah lu Alsat. Bukan gitu, temenan. Kita masih temenan.
Orang sama-sama pengen temenan aja. Ya karena dia di Bandung aja, lu Jakarta. Lu nggak mau long distance kan? Iya. Nah kalau ketemu susah kan? Benar. Tapi kalau misalkan sering ke Jakarta ya nggak apa-apa. Oh, saat kamu sering ke Jakarta. Bukan rahasia juga siapa kayak gitu. Misalkan jodoh gue jauh di Padang gitu. Ketemu di Jakarta terus dia sering ke Jakarta ya nggak apa-apa. Lu cadel ya? Iya, lu sih ya. R. Nggak bisa. Coba R. R. Raffi. Raffi. Cadel dia. Lucu kan? Dara Rafa, pokoknya gue sama Dara Rafa ada satu program bareng. Iya. Judulnya PSBB. Harus. Tuh. Insya Allah. Jadi Hotman Paris sama gue memperebutkan dia. Tapi kayaknya Bang Hotman yang menang deh. Keren banget deh gue. Diperebutkan Raffi Belum Ahmad makan. dan Hotman. Belum gue mau deh. Kayaknya di tempat gue nggak ada nih begini. Tadinya gue mau obrak-abrik mobil Bang Hotman, tapi Bang Hotman udah jalan. Oke guys, sekarang aku mau ketemu sama seseorang yang penting banget. Nah, ini dia nih, Bang Kamsel. Kamsel ini apa nih? Coba kita tanya-tanya. Karena gini guys, banyak banget sekarang tuh kecelakaan lalu lintas, orang-orang tuh pada ugal-ugalan. Nah ini harus disosialisasikan nih sama tim Jin tuh. Disosialisasikan nih, banyak banget orang-orang yang terjadi kecelakaan dan lain-lain. Kita harus ketemu sama Pak Dir Kamsel, Direktur Keamanan dan Keselamatan. Salah. Izin, Pak. Wah, ini dia. Pak Krisnanda. Selamat pagi, Pak. Saya pagi-pagi udah kesini nih. Ini namanya Pak Jenderal, Pak Krisnanda. Wah, Saya dapat tamu kehormatan ini. Mas Rawat Waduh, sini. ini Dir Kamsel kita, Direktur Keamanan dan Keselamatan. Pak Dir, siap. Wah, Pak Jenderal, ini subscriber saya nih Pak. Alhamdulillah kalau YouTube nih udah 17 juta Pak. Kalau Instagram saya 44 juta. Ini mereka yang muda-muda perlu disosialisasikan oleh Pak Kris supaya pada nggak ugal-ugalan Pak. Habisnya gimana? Banyak kan setiap hari kecelakaan lalu lintas di Jakarta aja udah berapa banyak Pak? Di Jakarta saja mungkin sekitar antara 9 sampai 10 orang meninggal setiap hari. Innalillah, itu bayangin setiap hari 9 Kalau sampai 10 di seluruh orang Indonesia itu antara 60 sampai 80 orang. meninggal. Waduh. Itu yang meninggal, belum yang cacat, belum kerugian material, belum kerugian waktu. Itu dia Pak. Kalau yang melanggar lalu lintas di Jakarta berapa ratus tuh satu hari Pak? Kita melihat bahwa ketika ada kesempatan pasti akan cepat terjadi pelanggaran. Nah. Maka yang paling penting sekarang adalah membangun kesadaran. Karena kita ketika berlalu lintas, kita bisa menjadi korban dan bisa menjadi pelaku yang merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas kita dan orang lain. Itu dia. Jadi sebenarnya Pak Polisi itu, aduh, kalau kalian melanggar itu jiwa dan juga nyawa kalian tuh yang memang, aduh, kita juga sangat menyayangkan. Dikasih tahu malah ngeyel, malah Pak Polisinya yang dimarah-marahin. Kalian yang salah, ya kan Pak? Ya, kadang-kadang seperti itu, tapi ini dilematis. Artinya kita harus sayang dan mencintai diri kita dan orang lain. Itu dia. Apalagi kita ingat ada keluarga yang nunggu di rumah ya Pak. Betul, Orang ya. tua kita, kalau ada yang punya anak-anak kita pada nungguin di rumah. Makanya yang penting kalian tuh bener, kalau ada pepatah Jawa yang bilang tuh lakon-lakon apa Pak, bahasa Jawa tuh kan Pak Kris. Alon-alon waton kelakon. Nah, biar lambat asal selamat. Utamakan yang selamat, tidak perlu terburu-buru. Karena kita kalau terjadi sesuatu itu akan menjadi duka yang tidak terbayarkan. Itu dia Pak, bener. Dan juga jangan lupa, saya udah ada podcast juga nih ngobrol-ngobrol sama Pak Krisnanda. Pak Kris ini jago host juga. Apa Pak nama Forum Kamsel Itu atau di Kamsel YouTube? Talk. Di YouTube Forum Kamsel. Kamsel. Nah, jadi hari ini kita akan kasih tahu sama teman-teman semua nih, polisi juga nggak galak tuh. Pak Krisnanda juga Jenderal Bintang 1 tetap sama anak muda ini berjiwa muda. Jadi jangan kaku-kaku, dan juga ya polisi itu adalah sahabat kita. Kita juga adalah sahabat polisi, betul ya Pak ya? Ya, karena polisi itu juga bagian dari masyarakatnya. Betul. Karena polisi ini merupakan bagian daripada masyarakat itu. Bener, jadinya memang anak-anak zaman sekarang Pak kalau dikasih tahu mereka suka nggak bisa siap gerak. Ini nggak bisa Pak, emang harus dikasih tahu dengan cara yang anak muda. Tapi kita sambil ngobrol santai, gimana kalau biar teman-teman muter-muter di NTMC Polri ataupun di sini sambil ngobrol santai Ya, sama Pak Kris. baik, kita sekarang ke NTMC Polri ya. Nah, jadi kalian juga tahu banyak juga poluan-poluan yang cantik yang, ya kan Pak? Biar kalian tuh tahu kalau polisi itu image-nya bukan kaku tapi mengayomi masyarakat.
ini ada Pak Arman. Ini Pak Arman, ya. siap Pak Arman. Ini kasus Dikmas yang baru nih, Siap. langsung gaspol. Siap, Pak Agung, ampun. Ini wah. Ini Siap, Pak Deddy. Waduh. orang-orang top semua nih di Korlantas ini. Ini di Korlantas semua beliau-beliau yang jadi kalian itu nih biar dengar sendiri nih tugas-tugasnya Pak Polisi nih. Jadi izin Pak Polisi di Korlantas ini tugas-tugasnya apa aja nih biar pada tahu nih semua orang-orang sosialisasi. Silakan Pak Arman, Pak Agung, Pak Deddy, izin. Yang pertama tentunya memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang administrasi. Kemudian yang kedua memberikan rasa aman, khususnya melakukan peningkatan kualitas keamanan di jalan. Gimana Pak Agung? Kalau lalu lintas cukup luas sebenarnya di Betul. sini. Karena pergerakan semuanya lalu lintas. Baik kita bicara ekonomi, sampai politik, sampai budaya. Semua lalu lintas. Tuh, dengerin. Kalau di Mabes Polri, Korlantas ini kan kita memberikan suatu kebijakan-kebijakan yang tujuannya adalah untuk melakukan suatu program-program lalu lintas dalam memberikan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban untuk kedisiplinan masyarakat. Tuh. Jadi kita nih yang memberikan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh daerah. Jadi juga kalian harus mentaati peraturan-peraturannya. Jangan nanti pas melanggar, udah tahu peraturannya begitu, malah nggak marah, malah ngambek. Iya, ya mudah-mudahan semuanya sadar yang namanya akan peraturan-peraturan yang sudah Pak Polisi buat ini juga untuk kita bersama-sama, untuk keselamatan kalian. Siap? Kalau gitu Pak Polisi, saya jalan-jalan lagi sama Pak Kris. Pak Kris, kita jalan-jalan kemana lagi Pak Kris? Ini, nah kalau ini bagian Ini Kamsel. Oh ini Kamsel. Untuk standar audit ini pekerjaan polisi sebetulnya biasa-biasa aja. Berarti sama kayak orang perlu ada yang perlu ditakut-takuti. Oh, ini di sini wajahnya juga ya walaupun orang-orang bekerja ini nampaknya juga dia biasa seperti kerja manusia yang lain. Iya. Jadi tidak perlu punya image yang negatif atau apa gitu. Nggak usah takut, kita saling menghargai dan menghormati amat. Aduh, Pak, nabrak Pak. Siap. Tuh, Pak Polisi juga olahraga terus. Ya, ada olahraga. Ini olahraga pingpong. Wah, Operasi Patuh 2020 itu apa Pak? Operasi Patuh 2020 Jadi, Pak Kris? begini ya. Kita ini bukan operasi patuh, ini sebetulnya mengajak warga masyarakat kita semua untuk patuh. Karena lalu lintas ini refleksi budaya bangsa. Orang patuh itu bukan karena orang bodoh, bukan orang takut, bukan orang tertekan, tapi orang yang sadar dan bertanggung jawab. Tuh dengerin, orang yang sadar dan bertanggung jawab. Kamu kalau nggak sadar, kamu nggak kalau nggak tanggung jawab pasti kamu ngelanggar. Iya, kita sekarang ke NTMC Polri. Wah, Silakan. siap Pak. Siap. Aduh. Sama Ini, ini Bapak halo. yang biasa menjadi Ibu Putu dan Ibu Putri. Dulu waktu aku, bukan dulu sih, acara dahsyat, beberapa kali waktu NTMC Polri datang. TMC Voice. Oh buka Pak, oke. Ada NTMC Voice, TMC Voice. ada NTMC Polri pernah datang untuk mensosialisasikan gimana lalu lintas yang aman dan baik. Bu Putri gimana? Ternyata cantik-cantik ya Pak Kris ya. Tuh lihat, siapa tahu kalau ada yang muda-muda nih pengen jadi polisi wanita seperti Ibu Putri dan Ibu Putu, gimana caranya nih? Nah, jadi kalau mau jadi polwan Ya. khususnya ya, itu nanti bisa di-cek di penerimaan Polri.go.id. Tapi sebelumnya kita harus mempersiapkan juga fisik kita. Oh, di tes fisik juga, mental juga. Wah, jadi harus benar-benar siap semuanya. Siap. Susah nggak sih jadi polisi, apalagi untuk jadi polwan? Kalau sampai dengan saat ini sih saya kayaknya nggak ada yang susah ya. Nggak ada yang susah. Cuma kalau untuk pendidikan sendiri, makanya kenapa kita harus mempersiapkan kayak fisik gitu, Dan harus mental sehat, harus kuat mental. juga. Karena saat pendidikan tuh memang benar-benar digenjot untuk supaya kita bisa penguatan. kuat gitu, untuk kuat melawan kejahatan, terus Iya, betul bisa sekali. melindungi masyarakat. Berarti Ibu Putu sama Ibu Putri di bagian mana nih kalau di NTMC Polri tugasnya ngapain aja? Kalau saya sama Putu ini kebetulan seruangan, jadi kita tuh tugasnya sehari-hari di SDM, bagian sumber daya manusia. Ya selain itu kita juga menyiarkan kondisi arus lalu lintas kepada masyarakat, memberikan Iya. informasi kepada masyarakat Oh iya, tentang boleh nggak sih sekalian promosi? Boleh dong. Suka. Jadi kalau untuk saya Bribtu Putri Cikita itu saya biasa ada di stasiun TV Trans 7. Nah itu ada di program The Police. Oh, The Police. Ya setuju nonton kan? Iya The Police? dong. Harus nonton ya. Jadi Nonton. The Police itu The
setiap Senin sampai Jumat jam 11 malam. Untuk hari Rabu, nah selain hari Rabu, Senin, Selasa, Kamis, Jumat itu ada di jam 9:30. Tuh, polisi juga eksis semuanya. Iya dong, harus ada di dong. TV, ada di media sosial. Mereka juga mengikuti perkembangan zaman supaya selalu lebih dekat lagi sama masyarakat. Iya, intinya itu biar kita tuh sama masyarakat harus tetap. Bener. Iya. Aduh, aku jadi pengen dipeluk Bu. Sama kalau di Trans 7 aku juga oke bos, ada acara aku. Oh iya. Iya, ada. Ada tuh. Di Ibu Putu sama Ibu Putri selalu menginformasikan tentang keadaan lalu lintas yang Iya terjadi betul. sekarang. Kalau untuk pantauan lalu lintas sendiri, kalau saya di stasiun TV Kompas TV. Wah. Kalau Bribtu Putu itu di RTV, lebih ke kayak kriminal gitu ya. Tuh, perlu banget. Jadi untuk kalian biar agar sadar sama lalu lintas semuanya itu kan sangat berpengaruh juga dengan keselamatan kita semua. Bukan keselamatan kamu aja, tapi keselamatan kita semua. Betul, Arafi. Selain itu kalau misalkan Arafi mau ke suatu tujuan gitu, terus Arafi bisa monitor dulu nih, oh jalanan ini macet, jadi Arafi bisa cari alternatif jalan yang lain. Tuh udah dikasih tahu informasi semuanya sama NTMC Polri. Waduh, terima kasih Bu Putri dan Bu Putri. Pak Kris, memang luar biasa Pak Kris ya. Gak ada galak-galaknya Pak Polisi, maksudnya bukannya galak, tetapi tegas mau. Memang perlu kan Pak ya. Karena kita mencintai orang-orang yang menjadi aset utama bangsa ini. Benar Pak. Ya. Top Pak. Kita masuk ke gedung NTMC ya. Wah ini gedung NTMC nih, kapan lagi saya biasanya kalau di acara dahsyat dulu NTMC Polri datang, sekarang saya datang. Wah keren banget nih Pak. Monggo Pak, silakan. Ini NTMC Polri. Wah semuanya nih Pak. Ya. Semuanya lalu lintas nih bisa dipencet-pencet keluar semua ya Pak ya. Ini kita bisa memonitor daerah-daerah yang rawan kecelakaan, simpang-simpang yang rawan kemacetan, dan kita mengembangkan untuk adanya electronic traffic law enforcement. Karena kita juga sedang membangun IT for road safety. Dari konsep ini memang secara teknologi untuk bisa memberikan pelayanan yang prima, ya pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, mudah diakses. Wah, ternyata guys, jangan pikir Pak Polisi itu ya namanya juga manusia, mungkin lagi nggak melihat, tapi kamera-kamera ini melihat dan merekam ya Pak ya? Ya, ini nanti ada digital record. Kita akan membangun traffic attitude record atau catatan perilaku berlalu lintas. Dan di sini nanti akan ada the merit point system. Dari merit point system ini, maka akan dikenakan poin atas pelanggaran. Pelanggaran administrasi itu pelanggaran ringan, poinnya 1, pelanggaran sedang berdampak kemacetan poinnya 3, pelanggaran berat berdampak kecelakaan poinnya 5. Jadi kalau poinnya udah tambah banyak, SIM-nya bisa dicabut ya Pak ya? Cabut, jadi nanti memperpanjang ada tanpa uji ulang, cabut sementara, dan cabut seumur hidup. Nah, kalau dicabut seumur hidup itu udah fatal sekali Pak ya? Ya, karena memang itu terlibat tabrak lari yang cabut seumur hidup. Wah. Kalau cabut sementara itu dengan putusan pengadilan tentunya ugal-ugalan, mabuk, narkoba, atau menimbulkan bahaya bagi orang lain. Tuh, udah ada digital recordnya semua. Sekarang dengan ada dunia digital, kalian udah nggak bisa lari. Makanya guys, tetap taati lalu lintas dong, jangan suka sembrono. Oh hebat ya Pak ya. Dan juga sekarang juga kan udah ada kamera-kamera tuh Pak. Jadi kalau misalnya kita melanggar atau kecepatan itu udah ada ya Pak ya. Jadi kita ini peduli pertama helm. 2 speed kecepatan. 3 seat belt sabuk keselamatan. 4 ini untuk drink driving, orang yang mabuk minum minuman itu. 5 ini child restraint. Ini kita khususkan juga untuk anak-anak yang di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor. Oh itu nggak boleh. Berbahaya. Iya, itu berbahaya sekali. Melawan arus dan menggunakan handphone atau apa saja yang pada saat berkendara, karena ini sangat berbahaya. Itu guys, dengerin juga. Sampai kan kalau di daerah Sudirman itu juga Pak, kalau misalnya yang ganjil genap dan lain juga udah bisa terrecord oleh kamera ya Pak ya? Ini semua terkoneksi karena kita nanti dikembangkan juga melalui electronic registration and identification. Wah, dan ada ANPR, automatic number plate recognition. Jadi semua akan terdata, terkoneksi, dan ada pada traffic attitude record tadi. Tuh, udah canggih polisi Indonesia tuh, udah canggih udah. Kita mah nggak kalah sama FBI guys. Mau kemana pun, jadi kalau ada yang melanggar itu melanggar, dia lari pun kita bisa teridentifikasi, mah udah pasti nanti Pak ya. mereka akan terrecord, akan tercatat, dan yang penting ini bukan masalah mencari kesalahan dan kesalahan, tapi untuk keselamatan betul, kita semua. Betul. Karena kita menyadari sumber daya manusia adalah aset utama bangsa, jadi polisi berupaya mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan meningkatkan kualitas keselamatan serta menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Keren. Wah, mantap Pak Kris, ini luar biasa. Tapi ini jadi informasi buat kalian kan bahwa ini Pak Polisi ini
semua ya polisi di Indonesia, terutama NTMC Polri, juga Pak Kris di sini juga untuk menangani keselamatan dan juga bukan untuk nakut-nakutin. Bukan nakut-nakutin ya. Tapi untuk kemanusiaan. Ini untuk kemanusiaan dan keselamatan. Ini Pak Polisi ini kerjanya udah luar biasa loh, 24 jam. Semuanya kan 24 jam ya Pak ya? Ini 24 jam ini benar-benar untuk menjaga keselamatan kalian. Jadi yang tolong kalian juga pahamlah untuk taat berlalu lintas. Keren Pak, ini keren. Waduh, terima kasih banyak ini Pak Kris. Sama-sama Mas, Terima ini kasih. luar biasa. Wah. Saya juga mendapat kehormatan ini Mas Raffi mau datang ke sini gitu. Terima kasih juga Pak Arman, Terima kasih, Pak Mas. Agung, Pak Dedi. Dan juga mudah-mudahan vlog ini bisa menambah informasi buat teman-teman semuanya, bisa menambahkan edukasi juga agar kita tetap sadar mentaati peraturan-peraturan lalu lintas yang sudah dibuat oleh negara kita. Dan di sini kan ada Pak Polisi yang 24 jam menjaga semuanya agar lalu lintas kita aman supaya kalian tetap selamat. Ingat, keluarga kalian menunggu di rumah, anak, istri, keluarga, sahabat, semuanya. Pak Kris, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Kris? Ya, kita sekarang harus juga sadar bahwa keselamatan itu yang pertama dan utama, dan keselamatan tanggung jawab kita bersama. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi juga manusia, punya hati nurani, semuanya baik. Ini demi keselamatan kita bersama. Bukan keselamatan kamu aja, tetapi keselamatan kita semuanya. Siap! Terima kasih Pak Jenderal. Terima kasih Pak Komandan, semuanya.